Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkat bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi lalu diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman vakuola sentral untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah sel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, hewan dan tumbuhan. Selama respirasi seluler berlangsung, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki banyak mitokondria. Sementara, sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadi fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel. Mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia ini merupakan rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel-organel membran tertutup. Sementara, sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal-hal yang disebutkan tadi. Semua sel mempunyai membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel hewan dan tumbuhan, keduanya mempunyai mitokondria.